Perkenalkan, saya Muhammad Kurniawan Nader. Saya peserta Latsar gelombang kedua, angkatan 49. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai materi kemarin yang dibawakan oleh Pak Iwayan Dewantara mengenai analisis isu konten. Pertama, beliau membahas apa itu isu. Menurut Chase dan Jones, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusan. Apa itu kontemporer? Kontemporer adalah suatu hal modern yang masih eksis atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Isu bisa meliputi yang pertama masalah, kedua perubahan, yang berikutnya peristiwa, yang berikutnya situasi, yang berikutnya kebijakan, dan yang berikutnya adalah nilai. Jenis isu. Isu dibagi atas dua. Yang pertama isu internal, yang kedua isu eksternal. Kemudian konsep perubahan. Konsep perubahan adalah perubahan selalu saja berbeda, namun perubahan yang memberikan manfaat. Perubahan lingkungan strategis. Level perubahan lingkungan strategis yang pertama lokal, kedua nasional, yang ketiga regional, yang keempat global. Kemudian perubahan lingkungan strategis mengenai isu, memahami isu, dan mengulangi isu-isu vertikal saat ini. Kemudian modal insani menghadapi perubahan lingkungan strategis. Kemudian ada 6 kelompok modal insani. Yang pertama intelektual, kemudian emosional, sosial, ketabahan, moral, dan kesehatan. Kemudian sebagai pemicu peningkatan kinerja PNS sebagai pelayanan masyarakat. The do's atau hal-hal yang harus kita laksanakan, dan the don'ts itu hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, kemudian terjadinya peristiwa dramatis, kemudian perubahan sosial, yang berikutnya kurangnya optimal kekuatan pemimpin. Kami membahas tentang bagan-bagan alur yang kemudian dijelaskan oleh masing-masing peserta menurut versi. Pembahasan selanjutnya teknik analisis isu strategis. Yang pertama ada teknik tapisan isu seperti AKPK atau USG. Kemudian ada teknik analis isu, mind mapping, fishbone, dan SWOT. AKPK aktual, kekelayakan, problematik, dan kelayakan. Kemudian ada tabel membahas tentang tabel analisis KPK dan cara-cara penilaiannya. Kemudian ada cara mengidentifikasi isu dengan analisis USG dan cara penilaiannya. Kemudian ada contoh penggunaan alat bantu analisis dengan fishbone diagram, yaitu fishbone langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.